Ya, sudah hadir Pak Anto, Ya, Dr. Ibu. Pak Yusuf sudah hadir. Kita akan segera mulai acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam inovasi Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya harap dalam keadaan selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat. Kami dari Humas LIPI pagi hari ini menyelenggarakan Science Webinar Talk to Scientist dengan tema bekerja di masa pandemi versi LIPI. Alhamdulillah acara ini banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat dengan banyaknya peserta yang ikut mendaftar. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung bersama kami pada saat ini. Saya lihat peserta berasal dari berbagai lembaga dan instansi pemerintah, swasta, pelajar, akademisi, maupun masyarakat umum. Webinar ini diharapkan akan memberikan wawasan kepada para pegawai di internal LIPI khususnya, dan juga para pegawai di perkantoran pada umumnya yang akan kembali beraktivitas di kantor untuk tetap melakukan beberapa prosedur kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, serta informasi pemanfaatan beberapa hasil penelitian LIPI terkait gugus tugas riset dan inovasi penanganan COVID-19 yang bisa dan telah dimanfaatkan oleh LIPI maupun masyarakat umum. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan 3 narasumber. Saya akan sapa satu persatu narasumber kita. Yang pertama, Dr. Rati Asmananingrum, peneliti Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Cibinong. Beliau adalah Ketua Kelompok Penelitian Pengembangan Produk Biologi, Lab Manager dan Biosafety Officer, Fasilitas BSL 3. Beliau juga adalah penerima National Fellowship L'Oreal UNESCO for Women in Science Award kategori Life Science pada tahun 2013. Halo Bu Ratih. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, terima kasih Ibu. Narasumber kedua kita, Dr. Anto Trisugiarto, Kepala Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI Bandung. Beliau adalah pakar plasma dan nanobubble teknologi yang sekarang ini bertugas di konsorsium gugus tugas riset dan inovasi penanganan COVID-19 di klaster riset 5 untuk ozon nanomis pada bilik disinfektan, sterilisasi udara ruangan, dan APD. Selamat pagi Pak Anto. Selamat pagi Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berpartisipasi Pak. Selanjutnya pembicara kita yang ketiga yaitu Dr. Yusuf Nurwijayanto, peneliti media di Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI Bandung. Beliau memegang beberapa paten Indonesia terkait bidang elektronika dan telekomunikasi, serta mendapatkan beberapa penghargaan ilmiah nasional dan internasional. Yang salah satunya adalah penghargaan IEEE Photonic Society Japan yang saintis dalam konferensi Photonic Microwave Asia Pasifik ke-7 pada tahun 2012. Selamat bergabung Pak Yusuf. Apa kabar? Baik, sebelum acara kita mulai, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Acara ini akan berlangsung sampai pukul 11.30. Kemudian dimulai dengan pemaparan dari para narasumber.
Setiap narasumber saya beri kesempatan 15 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan dari peserta bisa langsung diketik melalui Q&A di link Zoom ini maupun di chat room streaming YouTube channel LIPI. Kemudian bagi yang membutuhkan sertifikat akan kami berikan kepada peserta yang telah mengisi IKM. Baik, kita akan segera mulai. Kita akan dengarkan pemaparan dari narasumber pertama kita, Dr. Ratih. Tapi sebelumnya saya informasikan, karena Dr. Ratih ada jadwal bentrok dengan kegiatan yang lain, setelah beliau memaparkan materinya, langsung sesi tanya jawab untuk Bu Ratih, khusus untuk Bu Ratih. Baik, kepada Dr. Ratih saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bergabung di acara ini. Lega juga karena lepas masker, biasanya selalu pakai masker karena di laboratorium ya. Kalau fasilitas BSL 3 kami tidak mengenal working from home, jadi memang working from laboratory, jadi ya sehari-hari kami memang bekerja dan menggunakan masker, jadi sebetulnya acara ini senang juga nih bisa lepas masker ya. Oke, baik, saya akan mulai, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya screen-nya? Sudah, Bu. Baik. Oke, jadi di sini saya ingin sharing ya sebetulnya dengan teman-teman, mungkin karena ya itu tadi sehari-hari saya bertugas sebagai Biosafety Officer di fasilitas Biosafety Level 3 di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI. Jadi mau tidak mau ya kami memang harus bekerja di masa pandemi seperti ini. Nah, sebetulnya apa sih upaya yang bisa dilakukan supaya tujuannya tercapai ya, kita bisa bekerja secara aman. Ini upaya ya, yang namanya upaya itu belum tentu juga menjamin keberhasilannya 100%, karena risiko itu selalu ada. Yang bisa kita lakukan itu adalah menurunkan risiko supaya kita bisa terhindar dari infeksi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa saat ini dunia itu sedang mengalami pandemi dari penyakit COVID-19 ya. Jadi saat ini adalah data yang saya peroleh 2 hari yang lalu dari websitenya WHO. Jadi sampai saat ini semenjak kasusnya merebak di akhir Desember, itu sudah di Wuhan itu sudah 213 negara di seluruh dunia yang terjangkit virus ini ya. Sehingga akhirnya status dari infeksi ini dinyatakan sebagai pandemi. Jadi ada perbedaannya ya, kalau misalkan dari gambar nih, epidemi itu biasanya dia hanya ada di salah satu wilayah ya, kasusnya banyak tetapi ada di salah satu wilayah saja. Endemi itu dia tersebar tetapi sedikit dan dia lebih ke penyesuaiannya sesuai dengan lingkungan gitu ya, yang terjadi misalkan seperti malaria seperti itu ya. Nah, kalau pandemi ini selain kasusnya banyak, juga tersebar di wilayah yang lebih luas ya, dan jumlah korbannya lebih banyak. Jadi sampai 2 hari lalu itu sudah 5,4 juta orang yang dinyatakan positif, yang teridentifikasi tentu saja angkanya lebih besar dengan angka kematian 343.000 orang. Nah, mungkin Bapak Ibu semua teman-teman di saat-saat seperti ini sudah banyak membaca ya tentang apa sih penyebab dari penyakit COVID-19. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Dia adalah virus yang sebetulnya bukan merupakan virus baru ya, maksudnya karena sebelumnya sudah ada tipe-tipe
keluarganya yang sudah lebih dulu menyebabkan infeksi. Seperti saat ini ada 6 ya yang virus sejenis yang sudah bisa menginfeksi manusia. Padahal jenis virus corona ini banyak sekali dan memang dia adalah virus yang umumnya ada di hewan. Jadi menginfeksi hewan, tetapi ada 6 yang sudah teridentifikasi bisa menginfeksi manusia. 3 diantaranya itu hanya menyebabkan common cold, jadi infeksinya tidak begitu parah. Nah, sementara yang 2 lagi itu adalah virus SARS-CoV yang awal ya, kemudian juga MERS, di mana sekarang ada lagi satu yang disebut sebagai novel SARS-CoV ya, jadi kita sebutnya sebagai virus SARS-CoV-2. Nah, virus ini sendiri dia adalah virus yang materi genetiknya itu RNA ya. Kabar buruknya itu virusnya cepat banget berubah, jadi dia bisa berubah. Nah, perubahan sifatnya itu kadang-kadang menyebabkan dia menjadi lebih ganas atau bisa juga menjadi kurang ganas ya. Nah, struktur dari virus SARS-CoV-2-nya sendiri ini kalau disebut kenapa dia masuk golongan virus corona, karena kayak punya mahkota ya. Nah, itu kalau tonjolan-tonjolannya yang dilihat itu sebagai glycoprotein spike itu adalah protein S. Jadi dia kayak pakai mahkota gitu ya si virusnya. Nah, kemudian yang lain-lainnya ini ya saya rasa nggak perlu terlalu detail. Nah, karena yang paling memegang peranan penting itu adalah virus, bagian virusnya itu adalah protein S. Nah, kenapa dia bisa masuk ke dalam tubuh? Jadi si protein S itu dia bisa mengenali suatu protein yang ada di permukaan sel tubuh inangnya, yaitu manusia ya. Nah, kita mungkin udah familiar dengan AC2 reseptor ya, angiotensin converting enzyme. Jadi dia ada di permukaan sel. Dan protein S ini dia bisa berikatan dengan reseptornya. Begitu dia berikatan, maka protein sebelahnya ini ya, TMP RSS2 ini, dia akan mengaktifkan protein spike dan akan memotong AC2 reseptor ini. Sehingga virusnya itu bisa masuk ke dalam sel, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika dia udah masuk ke dalam sel ya, dan AC2 ini dia sebanyak 83% AC2 reseptor itu ada di sel paru-paru ya. Jadi di pneumocyte ini. Kemudian AC2 yang lain juga ada di saluran cerna. Nah, makanya ini nggak aneh kalau misalkan gejala dari virusnya itu selain ke saluran nafas juga ke saluran cerna, ada yang diare dan lain-lain. Sisanya itu ada di jantung, di ginjal, dan juga di sel-sel endotel ya, sel-sel darah. Nah, ini juga bisa menyebabkan kenapa ada kegagalan organ itu pada kasus-kasus COVID-19 yang parah ya. Nah, setelah virusnya masuk nih, maka dia akan segera memperbanyak diri untuk menghasilkan jumlah virus yang sangat banyak ya. Jadi dia membajak sistem sel yang ada di inangnya. Jadi dia pakai energinya, dia pakai protein-protein yang ada di dalam sel supaya dia bisa bikin komponen baru ya. Jadi dia memperbanyak diri dengan sangat efisien ya. Sehingga dalam satu sel itu jumlahnya bisa sangat banyak. Nah, kemudian nanti selnya pecah ya, virusnya keluar nih semua, dan jutaan virus ini nanti dia akan menginfeksi sel-sel sehat yang lain. Seperti itu. Jadi dia sangat masif ya. Kemudian perbedaannya virus ini dibandingkan dengan virus yang tipe sebelumnya, juga dia itu lebih efisien berikatan dengan AC2 reseptor tadi ya, sehingga itu sebabnya dia sangat contagious ya. Jadi itu memang strategi dia
untuk melakukan infeksi ya. Nah, tapi meskipun virus itu tadi ini ya punya powerful banget gitu loh virusnya, tapi dia masih ada kelemahan, syukurlah ada kelemahannya ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya, si virusnya tadi itu di sekelilingnya itu dia punya membran ya, di dekat tonjolan spike protein yang kayak paku ini ada membran yang kalau kena sabun dia membrannya bisa rusak. Nah, akibatnya nanti virusnya bisa rilis ke luar. Nah, seperti itu. Kemudian tadi sudah disinggung ya, kalau kita kena COVID-19 itu gejala yang umumnya itu biasanya memang demam, batuk ya, sama kelelahan. Tapi pada kasus yang lebih berat itu bisa sampai gagal ginjal ya, karena memang tadi AC2 reseptornya ada di sel-sel ginjal juga. Kemudian terjadi penurunan sel darah putih ya, karena memang bekerja keras juga tubuhnya, respon imunnya bekerja, walaupun pada kasus-kasus yang berat respon imunnya tuh jadi gagal gitu ya. Itu adalah gejala yang umum. Tetapi yang kabar buruknya lagi itu mungkin udah pada tahu juga ya, ada OTG, orang yang tanpa gejala. Nah, menurut ada nih ya kasus yang dilaporkan di Cina pada 1 April ya, itu dari dari 1 hari spesimen yang diterima itu sebanyak ini memang jumlahnya masih kecil ya risetnya, jadi 166 spesimen itu 130 diantaranya tuh tidak ada gejala sama sekali ya di sini. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kayak piramid, kasus yang nggak ada gejalanya itu lebih banyak dibandingkan dengan yang ada gejalanya. Nah, dan di hari itu juga dikonfirmasi bahwa 43.000 kasusnya itu tidak ada gejala ya. Nah, oleh karena itu memang kenapa kita harus memutus mata rantai ya. Mata rantai itu tidak hanya memutus dari orang yang ada gejalanya, yang sakit nih, yang merah-merah aja, tapi juga adalah orang yang nggak ada gejalanya, tapi dia juga bisa menularkan ya. Jadi still contagious ya. Jadi ini harus dipotong nih supaya orang-orang yang sehatnya ini terselamatkan. Nah, ini artinya apa? Karena berarti virusnya itu ada di mana-mana ya. Jadi kita nggak bisa memastikan siapa yang kalau yang sakit mungkin PDP ya, pasien dalam perawatan, apalagi dia misalkan dirawat di rumah sakit, itu kita bisa tahu statusnya. Tetapi kalau orang di sekitar kita, kita tidak pernah tahu status dia itu sebenarnya seperti apa, positif atau negatif ya. Dan kecuali kalau memang dilakukan pemeriksaan untuk semua orang dan dilakukannya pun tidak sekali, harus sering gitu ya. Nah, itu mungkin sesuatu yang berat sekali ya, karena begitu banyak orang yang harus diperiksa. Seperti itu. Kemudian tadi ya cara tentang OTG juga. Nah, ini juga cara penularan dari virusnya ini juga unik ya. Ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Kalau secara langsung itu melalui batuk, bersin ya, kemudian orang bicara gitu ya. Kenapa? Karena begitu orang batuk bersin itu udah pasti tahu ya kita akan keluar cairan ya, kita sebut sebagai droplet. Nah, dropletnya itu udah pasti mengandung virus ya, di dalamnya banyak virus. Nah, kemudian dari dropletnya itu kalau misalkan kita bersentuhan dengan orang yang tangannya itu udah bersin gitu ya, tapi dia nggak pakai pelindung ketika bersin, pakai tangan aja, maka itu bisa menular ke kita. Atau yang ini yang paling ngeri juga, indirect contact ya. Jadi
itu bisa di mana-mana, bekas bersin, bekas tangan orang yang kena virus. Jadi ada di mana-mana, di kursi, di pintu, di keran, di mana-mana, di meja, di kursi, itu yang paling harus sangat kita waspadai ya. Nah, kalau juga kita bersin ya, itu bersin, jangkauan dari droplet yang kecil. Jadi kalau kita bersin atau batuk nih, dropletnya itu bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau dropletnya besar itu akan langsung jangkauannya nggak jauh ya. Jadi langsung di sekitarnya aja. Tapi kalau yang kecil yang kita sebut sebagai droplet nuklei itu dia bisa jalan-jalan jauh ya. Dan kalau dia ada di ruangan tertutup dan ber-AC itu lebih parah lagi. Jadi bisa kemana-mana. Nah, kebayang kalau kita tidak menggunakan masker dan alat pelindung diri yang baik dan benar, maka sudah dipastikan ya akan tertular ya. Seperti itu. Nah, menyinggung alat pelindung diri, ini mungkin udah banyak juga ya yang sering melihat nih di media-media alat pelindung diri yang kemarin kalau di awal pandemi itu sempat langka ya, dapat dimaklumi tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi pandemi yang hebat seperti ini ya. Jadi memerlukan waktu semuanya untuk menyesuaikan diri tentunya. Nah, alat pelindung diri ini bermacam-macam ya sebetulnya. Yang paling penting yang harus dipahami itu alat pelindung dirinya itu dapat kita pergunakan harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Kita mau pekerjaan kita seperti apa dan kemungkinannya seperti apa gitu ya. Seperti misalkan risiko tinggi itu udah jelas ya, ada kamar bedah. Dokter-dokter ini para tenaga kesehatan. Maaf. Di kamar bedah, di ruang rawat pasien gitu ya. Kemudian kalau risiko sedang, ini tidak berarti resikonya tidak tinggi ya, tinggi juga, tetapi lebih rendah dibandingkan kalau di ruang rawat pasien gitu ya. Kamar bedah ini laboratorium uji kayak laboratorium sekarang ya LIPI Biosafety Level 3 gitu. Kenapa lebih rendah sedikit karena spesimen yang diperiksa kan nggak bisa batuk ya, nggak kayak pasien gitu, nggak bisa bersin gitu. Nah, kemudian kalau yang risiko rendah ini yang tidak berhubungan ya dengan kantor, dengan spesimen atau pasien, tetapi kita berhubungan dengan OTG ya seperti itu. Nah, ini macam-macam nih, ada masker, kemudian ada coverall yang seperti ini ya, yang hazmat ini memang hanya dipakai oleh tenaga profesional yang memang bekerja dengan resiko tinggi, ada sarung tangan, ada shoe cover, ada goggles ya, kacamata, ada juga face shield. Nanti kita lihat satu-satu. Nah, ini alat pelindung dirinya seperti ini. Kalau yang risiko tinggi itu harus terbungkus ya, istilahnya tuh gak ada bagian tubuh yang terbuka, semuanya harus ditutup dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya harus tertutup. Kemudian maskernya juga harus khusus, pakai masker N95. Ini kalau kita merawat pasien ya, atau ada di kamar bedah dokter. Seperti inilah perjuangannya ya, panas tentu saja ya, itu gerah sekali karena itu apresiasi yang sangat tinggi bagi para tenaga kesehatan yang ada di baris depan ya. Itu adalah pejuang yang sesungguhnya. Nah, kemudian untuk risiko sedang ini seperti di laboratorium uji ya. Jadi pakai N95, pakai tutup kepala, pakai kacamata, kemudian pakai sarung tangan 2 lapis, pakai gaun. Ini sekali buang semuanya ya. Jadi kecuali mungkin goggles dan face shield ya, sebetulnya itu masih bisa didesinfeksi lagi. Nah, ini kalau resiko rendah seperti ini pakai goggles, kemudian juga masker bedah dan juga face shield atau face shield.
Nah, sebenarnya alat pelindung diri apapun yang dipakai itu kuncinya itu digunakan dengan dan lepaskan dengan baik dan benar, itu aja ya supaya melindungi diri. Nah, kemudian gimana sih efisiensinya kalau misalkan kita pakai masker dari kain ya, ada yang pernah. Jadi jenis kainnya juga menentukan, maaf ya. Kemudian ini adalah yang paling ini apa bagus, ini juga sebetulnya towel gitu ya, yang bisa dipakai, cuma ya memang pakai bahan kayak gini bikin masker kain kayaknya nggak ada ya yang pakai bahan seperti ini. Kemudian ini masker bedah yang biasa kita pakai, itu dia bisa menahan submikron partikel ya, jadi tadi nuclei droplet itu sampai 78, jadi efektivitasnya sekitar 80%. Sementara kalau masker N95 ini mendekati 99%. Nah, kemudian perlu diketahui kalau macam-macam nih masker juga ternyata ya, nggak berarti bahwa semua masker bedah itu ternyata sama ya, macam-macam. Nanti ini bisa di-share filenya, nanti bisa dilihat standarnya. Standarnya tuh bermacam-macam. Ada yang memang mempersyaratkan harus diuji sampai efisiensi untuk nuclei droplet ya, sampai yang kecil-kecil sampai 0,1 mikron. Ada juga yang memang tidak menggunakan standar itu ya. Jadi nanti bisa dilihat. Nah, ini Google dan face shield ya. Google itu seperti kacamata. Bagi orang-orang yang pakai kacamata seperti saya, kadang-kadang memakai Google itu juga jadi harus dilapiskan ya, supaya kacamatanya masuk, karena kalau nggak kelihatan kan, nggak jelas gitu. Nah, jadi bisa juga alternatifnya pakai face shield ya. Nah, ini jadi kalau nanti kita bekerja ya, keluar pada masa pandemi, yang paling penting itu pakai masker dan lindungi mata. Lindungi mata bisa pakai goggles atau bisa juga pakai face shield. Nah, kalau saya, face shield ini sangat membantu ya, karena kadang-kadang kita kan refleks ya, pegang mata, pegang hidung, tiba-tiba gatal. Nah, begitu pakai face shield, oh iya ketahan gitu ya. Jadi tangan yang kotor tidak menyentuh ya. Nah, ini mungkin nanti sebelum ada vaksin, mau tidak mau kita memang harus hidup berdampingan dengan virus ini. Apa mau dikata ya, kuncinya sih sebetulnya bagaimana melakukan upaya supaya virusnya tuh nggak masuk ke dalam tubuh. Jadi virusnya itu udah kayak maling yang mau masuk ke dalam rumah ya, semasa kita mengunci-ngunci pintu dan jendela, ya malingnya nggak bisa masuk. Begitu juga gitu dengan penggunaan alat pelindung diri. Nah, bagaimana memulai kerja di era pandemi, kita harus memahami suatu prinsip-prinsip ya. Ini prinsip yang saya buat sebetulnya untuk diri saya sendiri dan juga untuk tim saya yang saat ini sedang bekerja. Jadi, kenali dulu musuh kita ya, tapi jangan sampai sayang. Kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau sama virus ini jangan mau ya. Pokoknya kita kenal, tapi kita nggak sayang gitu. Nah, dan ini yang paling penting juga, selalu menganggap orang lain dan diri sendiri itu berpotensi menyebarkan virus. Jadi, jangan egois ya, kita ketakutan, ih saya takut tertular gitu. Memangnya kita sendiri yakin kalau kita itu negatif, kita tidak membawa virus gitu ya. Kalaupun kita sudah dites, iya saya udah dites kok, udah diswab gitu ya, negatif. Berapa sering kita diswab gitu ya? Kita tidak pernah tahu hari ke hari seperti apa. Karena itu jadilah orang yang bertanggung jawab ya, yang menganggap diri sendiri juga berpotensi menyebarkan virus. Nah, kemudian yang harus dipahami, upaya yang kita lakukan ini semua bukan menghilangkan risiko. Risiko itu akan selalu ada. Yang bisa kita lakukan itu adalah menurunkan risiko. Masker N95 pun tadi sudah disinggung efisiensinya 99%, sehingga masih ada tuh 1% yang ada risikonya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian sebagus apapun SOP, seperti apapun peraturan yang dibuat, tanpa kesabaran dan kepatuhan, itu tidak akan berhasil ya. Jadi kuncinya itu. Kalau begitu, tadi prinsip udah paham. Terus kita harus ngapain gitu ya, kalau mau bekerja di era pandemi.
kuncinya ya pakai alat pelindung diri dan selalu jaga jarak dengan orang lain ya, physical distancing. Jadi sebetulnya kalau di apa ya tadi microdroplet tadi itu kan bisa menjangkau jauh tuh, bisa lebih dari 1 meter sebetulnya ya, apalagi kalau di ruangan tertutup, sehingga physical distancing itu sangat-sangat perlu. Dan yang paling penting itu sering cuci tangan dan biasakan perilaku hidup bersih sehat ya. Jangan malas lagi sekarang, sering cuci tangan, terus harus berhati-hati dan tentu saja jangan lupa berdoa. Oke, sekarang kalau misalkan kita mau mulai bekerja ya, apa yang harus kita perhatikan? Kita mau berangkat kerja, usahakan pakai baju lengan panjang, celana panjang, lupakan jam tangan dulu ya kalau menurut saya, karena apapun kita harus mengibaratkan lingkungan luar itu adalah lingkungan yang kotor, lingkungan yang penuh virus. Rumah kita itu adalah rumah yang bersih ya. Sehingga apapun yang berasal dari luar yang mau masuk ke dalam itu harus dibersihkan dulu, didesinfeksi dulu gitu ya. Jadi kalau jam tangan, perhiasan hindari dulu ya. Kemudian pakai tas ini juga yang mudah dibersihkan, kecuali kalau punya alat sterilizer nih, kayak yang nanti mau dijelaskan oleh Pak Anto ya sama Pak Yusuf. Kita bisa pakai alat sterilizer, kemudian pakai alat pelindung diri, jangan lupa bawa cadangannya, jangan cuma satu. Nanti kalau dalam perjalanannya basah, hujan, maskernya kebasahan gimana ya, jadi harus selalu bawa cadangan. Terus ini yang mungkin agak susah, hindari angkutan umum. Tapi kalau sangat-sangat terpaksa, ya apa boleh buat ya, berusaha lakukan physical distancing, atau kalau misalkan masuk pakai angkutan umum, pilih taksi online, tapi buka kaca mobil, matikan AC, jangan ngobrol. Terus bawa hand sanitizer, dan tidak boleh menyentuh wajah tanpa mencuci tangan atau memakai hand sanitizer ya. Tanganmu itu musuhmu gitu ya pokoknya. Dan ini yang paling penting, pakai maskernya harus benar ya. Saya tuh suka gemes banget melihat orang maskernya kok cuma di bibir aja. Mungkin karena hidungnya mancung gitu ya, jadi nggak mau ketutupan, nggak mau kecantikannya tertutup gitu ya. Jadi hidungnya masih terekspos. Nah itu jangan sampai ya, harus betul, harus di bawah mata dan harus ditekan-tekan ya. Kalau pakai masker bedah itu kan ada bagian kerasnya tuh, tekan-tekan supaya tertutup ya semuanya, fit dengan sempurna ya. Karena kalau hidung Asia kan minimalis tuh, jadi harus ditekan-tekan supaya pas gitu. Terus gunakan e-money ya, karena kertas-kertas apapun itu jadi media pertukaran virus. Nah kalau nyampe di tempat kerja, ini saya agak ngebut nih ya karena udah jam segini. Tiba di tempat kerja, jangan pegang handle pintu ya, dorong pakai siku. Nah, ini LIPI sebenarnya memproduksi hands-free door handle, tapi saya kemarin belum dapat gambarnya, jadi pakai gambar ini. Nanti kalau melakukan fingerprint, segera bersihkan tangan. Terus kan pasti nih sekarang suka diukur suhu ya pakai termogan, jangan ngobrol ya, karena kan itu deket. Jaraknya paling cuma berapa? Nanti ngobrol, oh kamu 36,6 gitu ya. Ngomong itu kan mengeluarkan droplet gitu. Harusnya begitu diperiksa, perlihatkan aja balik itunya, kita akan bisa melihat suhu kita berapa gitu. Jadi tidak perlu berkata-kata. Nah, kalau lagi kerja, kita pakai komputer umum nih, pakai sarung tangan, atau kalau nggak nyaman ya karena susah ya harus sering cuci tangan. Dan jangan pegang-pegang tangannya, jangan dipakai pegang-pegang wajah. Terus harus diatur ya tempat duduk. Saya yakin kalau nanti kita bekerja, itu pasti perusahaan atau instansi tetap kita bekerja itu akan mengatur tempat duduk ya, supaya, dan mungkin pekerjaannya juga bergiliran, karena nggak akan, hidup kita tuh nggak akan balik lagi ke seperti dulu gitu ya, sebelum kita ada pandemi. Kalau susah jaga jarak ya tadi pakai face shield, buka pintu dan jendela, terus jangan banyak ngobrol, ketawa-ketawa gitu ya, karena kita ya bekerja. Nah, kalau terima telepon, jangan lupa lap dulu bagian mikrofonnya dengan alkohol 70%. Begitu juga meja, kursi, juga sama, dan sterilisasi ruangan secara berkala. Nah, ini yang paling penting saat-saat yang paling rawan. Kalau kita makan dan minum, kenapa? Karena maskernya harus dibuka.
maskernya itu kalau dibuka jangan digantung di leher ya, karena bagian luar maskernya itu nanti menghadap wajah. Saya suka, aduh deg-degan ya ngelihat orang digantung aja maskernya tuh di leher, padahal itu bagian luar masker yang kalau virusnya tuh nempel-nempel di situ jadinya menghadap ke bibirnya gitu loh. Nah, ini harus dihindari ya. Terus kalau minum, oke. Kalau misalkan pakai masker yang dicantel di telinga tuh gampang ya, buka aja sebelah terus minum. Nah, tapi kalau pas makan, ya dibuka ya semua. Kalau merasa maskernya masih bersih nih, baru belum 4 jam gitu ya, bawa kotak plastik, simpen maskernya di dalam kotak, bagian yang kotornya itu menghadap ke bawah ya, jadi nanti tinggal dipakai lagi seperti itu. Cuci tangan jangan lupa, bawa alat makan minum, spons cuci pribadi tentu saja, karena ludah orang lain, ludah OTG itu akan menginfeksi kita. Begitu juga nih kalau mau minum, dispenser tuh biasanya orang kan gelasnya itu nempel ya di keran. Nah, harus didesinfeksi dulu ya, alkohol 70%, biarkan 1 menit lalu pakai. Harus pakai alat minum yang bertutup gitu ya. Terus makan nih, kan biasanya kita ngumpul ya makannya, sekarang udah nggak bisa lagi, jadi harus makannya bergiliran, tetap menjaga jarak. Nanti agak dipercepat ya, Bu. Ya, oke. Kemudian nanti pakai ganti maskernya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana cara membukanya, nggak boleh bagian depan dibuka ya, dipegang. Bagian depannya tuh nggak boleh dipegang sama sekali. Itu kotor. Terus cara cuci tangan, minimal 20 detik. Biasanya sih kita nyanyi happy birthday ya 2 kali. Terus si keran yang udah kotor tadi, yang kalau tangannya udah bersih, jangan lagi pegang keran secara langsung ya. Bisa pakai tisu atau bisa disemprot alkohol dulu. Gitu. Nah, ini yang paling penting juga kalau mau beribadah intinya harus bawa alat sholat sendiri ya kalau yang beragama muslim. Karena sejadah itu kita cium-cium, kalau ada virus di situ itu nempel, dan hindari dulu tempat sholat yang memang dipakai banyak orang, kecuali kalau udah disterilisasi ruangannya. Nah, ini yang paling terakhir itu kalau pulang kerja, semua yang udah dipakai di luar itu pas masuk harus ini dulu ya, harus sterilisasi semuanya. Kemudian baju itu nggak boleh dipakai lagi kecuali udah dicuci. Kemudian dicucinya jangan dicampur dengan pakaian rumah ya. Dan ini yang paling penting, mandi dan keramas ya. Ribet amat gitu ya, harus selalu keramas. Tapi ya seperti itu, karena kalau yang nggak pakai hijab atau laki-laki, itu virusnya nanti nempel-nempel di rambut ya. Jadi harus dicuci. Ini yang terakhir. Jadi kami di fasilitas BSL 3 LIPI saat ini melakukan deteksi dan riset ya. Jadi laboratorium kami tersertifikasi sesuai WHO guideline. Ini ada kita menerapkan sistem manajemen risiko yang agar tidak terjadi laboratory acquired infection dan melaksanakan SOP. Baik dari tenaga administrasi sampai tim deteksi, semuanya harus disiplin menjalankannya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini foto-foto kami kalau misalkan kami sedang bertugas di fasilitas tersebut. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang panjang dan diskusi nanti bisa menghubungi panitia ya, bisa dikasih nomor kontak saya. Terima kasih. Bu Rati, Ya. ada pertanyaan ini masih punya waktu untuk boleh bisa. Oke. Dan kita persingkat aja. Ada pertanyaan dari Citra Desiastuti, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI. Pertanyaannya, jika boleh tahu, kira-kira bagaimana manajemen limbah terkait COVID-19 di lab Ibu? Oh, oke. Kalau Terus, kami, satu lagi, ada Ibu. 2 ya, baik, oke. Ada 2. Terus berapa jumlah frekuensi swab bagi tenaga yang bekerja di lab? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk segala sesuatu yang masuk ke laboratorium biosafety level 3 itu tidak bisa keluar tanpa didesinfeksi
desinfeksi ya. Desinfeksinya kita menggunakan autoclave tentu saja. Jadi selama 30 menit di 121 derajat Celcius. Kemudian juga setelah itu limbahnya itu kita kategorikan sebagai bahan biologis berbahaya ya, limbah B3, dan itu kami serahkan kepada pihak ketiga ya yang memang sudah memiliki kompetensi untuk itu. Karena kalau ketika masa deteksi dan masa riset seperti ini, limbah yang dihasilkan itu luar biasa. Dari satu orang alat pelindung diri, itu autoclave kami ya, autoclave-nya itu bekerja dari pagi sampai sore, sampai malam, kadang-kadang itu tidak berhenti-berhenti mendesinfeksi semua alat pelindung diri dan limbah yang berasal dari BSL-3. Nah, kemudian kalau frekuensi, itu idealnya 2 minggu sekali ya kita di swab, tetapi dengan load yang saat ini begitu banyak ya, load spesimen, itu 1 bulan sekali dilakukan. Baik, satu lagi pertanyaan saja ya Bu Ratih. Ya, ini. baik. Pertanyaan dari Fitria Rizky Wijaya. Face shield itu sekali pakai atau boleh dipergunakan berkali-kali, Bu? Boleh dipakai berkali-kali. Jadi biasanya kita semprot pakai alkohol ya. Lebih baik pakai face shield yang nggak ada busanya ya di sini, karena kalau busa itu susah, kecuali kalau misalkan kita mau merendam semua face shield-nya dalam larutan desinfektan ya, dalam alkohol 70% gitu. Nah itu lebih baik pakai face shield yang semuanya terbuat dari plastik, supaya nanti kita semprot pakai alkohol, biarkan dulu, jangan langsung dilap ya, biarkan dia ada kontak antara alkohol dengan virusnya, supaya virusnya nanti tidak aktif, baru nanti kita lap gitu. Nah selain itu ya, kalau di kami selain dikasih alkohol, kita biasanya paparkan juga dengan sinar ultraviolet C. Mungkin nanti Pak Anto sama Pak Yusuf bisa menjelaskan ya tentang alat-alat yang berbasis ultraviolet C ini. Begitu Ibu. Baik, pertanyaan masih banyak, tapi karena waktunya juga sudah habis, mungkin pertanyaannya akan kami sampaikan online lewat WA-nya Bu Ratih. Boleh, boleh. Nanti, terima kasih Bu Ratih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Mohon maaf ini karena saya ada acara bentrok ya dengan acara lainnya, sehingga saya tidak dapat menemani sampai akhir, tapi saya sangat senang sekali bisa berbagi di sini. Semoga tadi materinya bermanfaat dan bisa digunakan oleh orang-orang ya. Terima kasih. Amin, terima kasih Bu Ratih. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan acara kita selanjutnya. Narasumber kedua kita yaitu Dr. Anto Tri Sugiarto. Kepada Pak Anto, sudah siap Pak? Ya, sudah siap Bu. Oke, silakan ya. Pak Anto untuk memaparkan materinya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berikut saya akan memaparkan paparan terkait dengan pemanfaatan teknologi yang kami kembangkan di LIPI. Tadi Bu Ratih sudah memaparkan terkait dengan bagaimana kita menghadapi kehidupan kita supaya lebih bersih, pola hidup kita bersih, sehingga kita bisa menghadapi pandemi coronavirus ini dengan baik. Nah, kami di LIPI, saya sendiri dari Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI Bandung, itu mengembangkan salah satu alat untuk disinfektan dan sterilisasi. Alat ini kami beri nama Ozone Nanomist. Ya, di sini kami menggunakan teknologi Ozone Nanobubble Water Technology sebagai salah satu teknologi untuk mendisinfeksi dan mensterilisasi COVID-19. Baik, kita lihat dulu perkembangannya. Nah, di sini saya paparkan bagaimana World Fight Against COVID-19 with Ozone. Nah,
Jadi untuk yang sesi ini saya akan menampilkan bagaimana ozon sebagai satu teknologi yang kalau kita perhatikan di berbagai negara, mulai dari Meksiko itu menggunakan ozon untuk sterilisasi, kemudian di Vietnam juga, di Thailand, di Iran, bahkan di Cina kita sering melihat bagaimana mereka menggunakan ozon sebagai salah satu teknologi yang cukup efektif untuk menonaktifkan virus ini. Yang lainnya juga kita bisa melihat misalkan di Italia bagaimana seorang dokter itu menggunakan ozon untuk sterilisasi mobil ambulan ya setelah membawa pasien atau yang meninggal misalkan COVID-19, mereka mensterilisasi ambulannya dengan menggunakan ozon. Bahkan informasi terakhir juga kita bisa melihat bagaimana di Ka'bah di Makkah di Saudi Arabia imam masjid Masjidil Haram itu Sudais menggunakan ozon untuk mensterilisasi Ka'bah dan Hajar Aswad seperti itu. Nah, kaitannya dengan ozon ini mungkin pertama kaitannya dengan disinfektan ini mengingat banyak sekali pro kontra terkait dengan pemanfaatan disinfektan ini. Salah satunya adalah ketika WHO kemudian mengumumkan bahwa pemanfaatan chlorine base dan hidrogen peroksida base itu tidak disarankan untuk bilik disinfektan. Untuk itu, LIPI mengembangkan salah satu ozonomis sebagai disinfektan non bahan kimia. Ya, ini adalah merupakan salah satu solusi untuk menggantikan yang tadi baik klorin maupun hidrogen peroksida base. Baik, kita lihat sekarang bagaimana di awal-awal kita semua battle round ya, kita semua berusaha untuk bersaing melawan COVID-19 ini. Seperti Cina ini saya tampilkan videonya misalkan, mudah-mudahan bisa didengar bagaimana mereka menggunakan ini ya uap disinfektan untuk mensterilisasi. Apapun mereka upayakan untuk bisa mensterilisasi ini. Ini yang mereka lakukan sebelum mulai bekerja, disinfektasi dulu, ya seperti ini. Bahkan di beberapa tempat mereka menggunakan ini. Ya, kemudian di Ka'bah ini bagaimana karena umat Muslim memang tahun ini tidak bisa pergi umroh. Ya, mudah-mudahan pada saat nanti ibadah haji bisa pergi ke sana. Di sini bagaimana imam masjid Masjidil Haram, ya. Sudais itu menggunakan ozon, uap ozon untuk mensterilisasi Hajar Aswad dan Ka'bah ini seperti ini. Jadi ini bisa kita lihat mungkin ya secara pintas bagaimana sterilisasi itu dilakukan. Nah, setelah kita bertempur, nah di sini kita akan memasuki era new normal yang mungkin di mana era new normal ini kita akan yang dimaksud era new normal itu di mana sebelumnya tidak ada COVID-19, nah sekarang COVID-19 itu bersama-sama kita. Bagaimana kita supaya bisa tidak mengalami apa istilahnya terpapar oleh COVID-19 itu. Ini sebagai contoh di Abu Dhabi Airport misalkan bagaimana mempersiapkan Abu Dhabi Airport menggunakan sterilisasi room, ya disinfektan room seperti ini sama. Mereka memanfaatkan bagaimana supaya bisa bepergian kembali menggunakan ini dengan berbagai sarana untuk mengatasi supaya tidak terpapar oleh COVID-19 ini. Ini di Abu Dhabi ya, mulai thermal scanning, menggunakan disinfektan, bahkan sensor thermal ini mereka lakukan di sana. Ini di airport ya. Nah, bahkan di Thailand, ini mall, mereka sudah mulai nih, welcome to the new normal katanya. Mereka menggunakan berbagai teknologi ya untuk mengatasi thermal scanning. Di sini menggunakan hand sanitizer ya sebelum masuk ke mall. Bagaimana pembayaran juga aplikasi menggunakan uap juga untuk sterilisasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana persiapan ya beberapa negara lain menghadapi era new normal ini. Tinggal bagaimana kita di Indonesia bisa
mempersiapkannya. Ya, jadi mudah-mudahan nih katanya tanggal berapa nih mall akan dibuka ya. Mudah-mudahan semua sudah bisa mempersiapkan seperti halnya di Thailand maupun di Abu Dhabi. Seperti ini. Nah, baik. Selanjutnya ini ada juga ini di Jepang. Nah, kalau di Jepang ini bisa melihat bagaimana di izakaya. Izakaya itu tempat minum ya. Biasanya Jepang itu kan orang Jepang senangnya makan sushi sambil minum sake. Nah, ini di izakaya mereka bisa melihat bagaimana mereka menggunakan spray seperti uap untuk menghadapi new normal juga. Nah, ini dilakukan ya, bisa melihat bagaimana ya mereka menggunakan disinfektan ini untuk sanitizer. Jadi bagaimana nih katanya, like human car wash katanya gitu ya. Jadi orang dicuci steril dulu baru bisa masuk ke tempat makan atau restoran di sana. Jadi mereka bisa makan dan minum dengan aman. Ini bisa dilihat bagaimana persiapan mereka. Nah, berikutnya ini kami di LIPI juga. Nah, ini di kantor LIPI pusat di Jakarta mempersiapkan juga ini ozon nanomis yang memang dikembangkan sendiri oleh kami LIPI ya. Ini adalah salah satu produk yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan di Indonesia, dan ini semua adalah teknologi lokal produksi dalam negeri ya. Ini produk anak bangsa ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Bagaimana halnya kita bisa melihat uap ozon nanomis untuk sterilisasi di sini. Ini ada di LIPI pusat ya. Mungkin itu sebagai pembuka kita bisa melihat ya bagaimana ozon banyak dipergunakan sebagai sanitizer. Nah, mari sekarang kita lihat di sini. Kita sering mungkin supaya tidak confuse ya, kayak tadi ya, ada pandemi, ada epidemi seperti itu. Di disinfektan, di metode untuk membunuh bakteri dan virus pun ada sanitasi, ada disinfektasi, ada sterilisasi. Nah, ini yang membedakan memang kalau sanitasi itu ya kalau di sini terlihat ya jumlah bakteri bisa menghilangkan mikroorganisme, tapi masih tetap lebih banyak mikroorganismenya. Mungkin kalau lognya itu sekitar log pangkat -2. Jadi biasanya kayak sabun itu kan sanitizer. Kemudian juga nah disinfektan, nah ini bisa lebih strong, lebih kuat daripada sanitizer. Nah, di sini kita bisa melihat dia bisa membunuh mikroorganisme lebih banyak. Nah, kalau sterilisasi, nah ini memang boleh dikatakan mematikan semua mikroorganisme. Ini yang membedakan sanitasi, disinfektan, dan sterilisasi. Di sini kita bisa melihat ozon adalah merupakan salah satu disinfektan dan sterilizer yang sangat powerful, sangat kuat. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, dibanding ozon dibandingkan peroksida maupun klorin masih jauh lebih tinggi kemampuan untuk mengoksidasinya. Jadi kalau kita bisa melihat di tabel 1 misalkan bagaimana dosis ozon yang kita butuhkan itu cukup kecil, ya paling kecil dibandingkan kita menggunakan klorin, UV ya. Jadi ozon memang termasuk yang paling powerful di sini ya. Bisa kita melihat sehingga kita di LIPI kemudian mengembangkan ozon yang tadinya normal itu ozon itu dilarutkan dalam air itu biasanya 1 jam juga ozonnya sudah lepas. Dan kami di LIPI mengembangkan namanya ozon nano bubble water, di mana ozon tersebut kita injeksikan dalam air sehingga dia bisa bertahan. Di beberapa negara bahkan bisa mengklaim sampai 100 hari ya bisa bertahan. Dan kami juga mengembangkan ini untuk dipergunakan sterilisasi. Nah, baik kita bisa melihat teknologi yang kami kembangkan, state of the art-nya, ini yang menjadi sangat penting, di mana semua mungkin mempermasalahkan terkait disinfektannya, aman atau tidakkah disinfektan tersebut. Nah, kalau kita melihat di sini, konsep kami, state of the art-nya itu adalah disinfektannya berbahan baku oksigen. Dan nanti kembali akan menjadi oksigen setelah proses sterilisasi selesai. Ya, jadi kita step 1 kita lihat oksigen ini kita rubah menjadi ozon dengan menggunakan
plasma generator. Ini adalah salah satu paten LIPI ya. Kemudian ozon yang sudah kita produksi itu kemudian kita larutkan ke dalam air itu menggunakan nanobubble generator. Nah, ini juga paten LIPI dan nanti akan mendapatkan ozon nanobubble water di step 5. Nah, ozon nanowater ini kemudian kita uapkan menggunakan ultrasonik menjadi ozon nanomist. Nah, kalau nanomist ini nanti akan bekerja sterilisasi dan setelah sterilisasi selesai, berarti selesai ozon dia akan kembali menjadi oksigen kembali. Sehingga apa? Tidak ada residu di sini, tidak ada hal yang membahayakan. Memang seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Rati, memang tidak ada yang tidak beresiko. Semua itu pasti ada resikonya, even di biosafety level. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Ya, contoh, kalau namanya klorin itu memang dampaknya itu adalah karsinogenik ya. Setelah dipergunakan beberapa lama dia akan tetap ada sehingga dia membahayakan tubuh kita. Nah, sedangkan kalau ozon ini oksigen dan setelah itu dia akan kembali menjadi oksigen. Jadi boleh dikatakan dia lebih aman dibandingkan disinfektan yang lain. Nah, ini saya tampilkan contoh paten kami plasma generatornya ya untuk mengubah oksigen menjadi ozon ya. Di sini ada unitnya. Kemudian di sini juga ini adalah paten kami juga LIPI ultraviolet microbubble generator. Ini kita pergunakan untuk mengubah ozon gas tadi menjadi nanobubble ozon di dalam air. Nah, ini adalah performa nanobubble kami. Kami memiliki nanobubble generator di mana kami bisa membuat bubble size sampai 135,8 nanometer ya. Dan sampai saat ini bubble size kami bisa stable dari 7 hari sampai 30 hari. Jadi bisa dimanfaatkan ini nanti ya. Dan ini adalah performa ozon nanomist. Nah, ini ozon nanomist yang kami produksi. Di sini ada unitnya di sebelah kiri. Ya, jadi bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah air dan air galon, udara dan air galon. Jadi udara yang mengandung oksigen dan air galon. Jadi bahan bakunya hanya itu saja. Kita bisa mendapatkan kadar ozon terlarut di dalam air seperti cat ini. Nah, sedangkan di mist, di uap yang kita keluarkan, kita bisa mendapatkan 0,2 sampai 0,5 ppm sesuai dengan kadar dosis yang diperbolehkan ya. Ini adalah performa ozon nanomist yang kami kembangkan. Di sini ada beberapa tipe, ada yang dibuat portable gun ya, bisa untuk personal, ada yang untuk hand washing seperti ini tipenya ya, untuk jadi kalau sampai di rumah kita tadi kalau tidak mau basah-basahan ya bisa menggunakan uap nanomist seperti ini. Nah, ada juga yang untuk room ya, untuk ruangan ada yang besar ada yang kecil. Nah, seperti ini. Dan ini beberapa aplikasi dari ozon nanomist ini bisa kita pergunakan sangat luas sekali pemanfaatnya. Mulai dari room sterilisasi, kita bisa pergunakan untuk sterilisasi di rumah sakit, di sekolah-sekolah ketika mulai, di pabrik industri ketika kan dia mulai bekerja, kemudian di hotel-hotel, di perkantoran, kita bisa menggunakan alat ini untuk sterilisasi, di mana sesuai dengan anjuran Kemenkes ya, setiap 4 jam ruangannya harus disterilisasi. Mungkin pemanfaatan alat ini menjadi sangat diperlukan. Kemudian juga bisa untuk chamber ya seperti ini, bisa untuk transportasi vehicle, jadi bisa untuk pesawat, kemudian kereta api, ya itu bisa menggunakan ini juga untuk sterilisasi vehicle-nya. Untuk APD sterilisasi juga seperti tadi pada saat membuka APD misalkan di BSL Burati tadi kita perlu mensterilisasi APD-nya. Kemudian juga untuk sterilisasi peralatan medis ya pada saat melakukan uji tes COVID-19, nah kita bisa ini. Bahkan bisa digunakan untuk food washing, untuk mencuci sayuran, bahkan makanan yang akan kita konsumsi di rumah-rumah. Jadi seperti ini. Bahkan kita juga mengembangkan untuk sterilisasi air, di mana didapati ternyata air pun bisa mengandung COVID ya. Ada di beberapa paper yang menyampaikan bahwa di air yang minum pun kita harus dimasak dahulu, mungkin itu lebih baik ya, supaya tidak langsung minum. Dan bahkan untuk sterilisasi APD. Jadi pemanfaatannya sangat luas ketika ozon ini bisa dimanfaatkan ya. Nah, di sini
beberapa produk yang alat ini sudah terinstall di beberapa tempat di lingkungan hidup, di Balai Kesehatan Puspitek, bahkan di rumah Wisma Singgah Tenaga Kesehatan Tangerang Selatan itu juga menginstal alat ini. APD sterilisasi di Puskesmas Majalaya, bahkan di pabrik. Nah, kemudian juga kita on progress sekarang untuk di Transjakarta, untuk vehicle-nya ya, untuk bisnya, kemudian room sterilisasinya untuk MRT, dan bahkan dengan komuter Indonesia juga untuk vehicle sterilisasi. Jadi Transjakarta setelah menurunkan penumpang, ketika akan mengambil penumpang kembali di sterilisasi terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa melihat beberapa peralatan yang sudah kita install ya. Ini di Kementerian Lingkungan Hidup ya, misalkan seperti ini yang LIPI install. Kemudian juga kita juga bisa melihat ini yang di Balai Kesehatan Puspitek. Ini di Balai Kesehatan ya, jadi untuk pasien yang sebelum masuk ke Balai Kesehatan maupun para tenaga medis. Nah, ini untuk tenaga medis ya, tenaga medis, tenaga kesehatan di Tangerang Selatan itu dialokasikan di Wisma di sana. Kemudian juga kita bisa di Puskim ya, di Kementerian PUPR. Di sini ada chamber tunnel ya, seperti ini. Kemudian juga kita bisa melihat juga yang di di APD ini. Jadi tenaga nakes ketika akan membuka APD, nah mereka disteril dulu di ruangan. Nah, setelah itu nanti mereka keluar, mereka bisa membuka APD-nya dengan aman. Nah, kemudian jadi di LIPI pusat ya, sebagai contoh saja. Ya, dan bahkan ini di Kajati ya, ini untuk ruang room sterilisasi di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, di mana di sana juga pada saat sebelum tes swab dan sesudah tes swab alatnya dimanfaatkan. Ini di pabrik, salah satu pabrik di meteran air di Bandung. Nah, ya mungkin itu secara garis besar itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dewi. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mengikuti. Untuk berikutnya, sekian terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Anto. Kita lanjut dulu ke narasumber kita yang ketiga. Setelah itu baru sesi diskusi ya Pak? Ya, baik Bu. Baik, narasumber kita yang terakhir yaitu Bapak Dr. Yusuf Nurwijayanto. Kepada Pak Yusuf saya persilakan. Atas kesempatannya. Oke, sebentar saya siap. Ya, ini apa yang bisa ditangkap ya? Mohon. Gimana Bu? Udah jelas? Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Yusuf Nurwijayanto dari Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi, LIPI. Kita hari ini sudah dapat pemaparan yang baik dari tadi Bu Ratih tentang COVID, cara penyebarannya, cara mungkin teknis secara biologinya gimana dilanjutkan oleh Pak An dengan yang karyanya yang spektakuler tentang ozon untuk sterilisasi, disinfektan yang sangat sudah diinstal di beberapa tempat dan dimanfaatkan. Untuk kali ini saya mungkin akan agak sedikit sama dengan Pak Anto, tapi mungkin metodenya agak sedikit beda. Kali ini saya akan memaparkan tentang apa yang sudah kami kembangkan, yaitu kita beri nama yang namanya Sisusan. Sisusan itu adalah Simple Smart UVC Sanitizer, dan ini saya akan coba untuk bisa dipaparkan dan mungkin di sini sebagai peranannya pada aktivitas perkantoran di masa pandemi ini. Oke, sebelum masuk ke slide teknisnya, mungkin saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya ya. Ini awalnya dari semuanya, dari kita butuh hidup bersih dan suci mungkin. Kebersihan dan kesucian adalah sebagian dari iman dan mungkin jalan menuju surga insya Allah. Ini kita akan berawal di sini, gimana mencari mendapatkan lingkungan bersih dan sehat. Perkantoran, kita mungkin ada kita membersihkan secara berkala. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ratih dan Pak Anto juga bagaimana cara membersihkan. Kita harus membersihkan dengan alat-alat mungkin pakai sabun, bahan kimia, dan lain-lain. Dan kita juga
ruangan juga harus dipastikan baik untuk bisa terjadinya udara-udara segar yang bisa keluar masuk di ruangan kita. Tidak lupa juga tentang dokumen. Dokumen itu juga perlu kadang-kadang. Kita kadang-kadang sering membawa map, membawa paper, membawa kertas, atau membawa dokumen kantoran yang lainnya. Kita harus juga bersihkan. Seperti apa yang Pak Anto bilang tadi, kita harus setiap saat membersihkan dokumen-dokumen dari virus-virus, termasuk uang juga. Dan tidak kalah penting juga limbah. Yang sudah disampaikan Bu Ratih, limbah yang di BSL 3 juga dibersihkan sebelum dibuang, termasuk mungkin APD pakai menggunakan metode autoclave yang di sana. Oke. Ini tentang penyebaran COVID yang tadi mungkin sudah dipaparkan oleh Bu Ratih. COVID berasal mungkin awalnya dari hewan, kemudian disebarkan ke manusia dengan cara bersin, ada batuk, dan bermacam-macam. Kalau dari rekomendasi WHO, itu kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Memasak masakan itu dengan benar, untuk kita bisa konsumsi dengan baik, ya, supaya sehat. Kemudian saat batin dan menggunakan masker juga, hindari kontak dengan korban. Kalau bisa ini usahakan kita menjaga social distancing-nya di sini. Dan ini beberapa survei yang dilakukan oleh luar negeri, bagaimana virus corona bisa hidup di beberapa media, termasuk udara, metal, gelas, dan lain-lainnya di sini. Ada beberapa waktu dia bisa bertahan hidup di media-media itu. Walaupun ini masih perlu penelitian lebih lanjut untuk bisa pastikan lagi keberadaan virus itu. Karena setahu saya itu hidup pada sesuatu semacam perantaranya makhluk, harus ada yang di situ. Jadi tidak cuma virus saja. Oke. Saat ini kita sudah dapat juga kebijakan pemerintah tentang untuk mempersiapkan diri tentang new normal, kehidupan new normal, dan di sini ada kewajiban dari pihak penyelenggara perkantoran atau mungkin yaitu harus membersihkan setiap saat ruangannya 4 jam sekali, yang tadi disebutkan oleh Pak Anto juga, harus kita sebagai pelayan perkantoran harus bisa mensterilkan ruangan 4 jam sekali. Terutama pada beberapa, yaitu mungkin yang itu pintu, lift, ruangan, dan lain-lain, area-area fasilitas umum. Jadi ini harus dipastikan 4 jam sekali bisa dilakukan sterilisasi. Ini untuk memastikan lingkungan bersih dan sehat. Ini salah beberapa teknologi yang bisa dikembangkan untuk menghambat penyebaran COVID, baik secara fisikal atau mungkin kimia. Yang secara fisikal kita bisa menggunakan autoclave yang tadi, thermal, UV, steam, kemudian yang chemical kita bisa menggunakan plasma, gas, ethylene oxide, formalin, dan ozon yang sudah disampaikan oleh Pak Anto. Ini beberapa solusi di sini, dan mungkin saya akan fokus pada bagian ini dengan menggunakan memanfaatkan gelombang cahaya ultraviolet di tipe C. Tipe C itu dengan panjang gelombang tertentu, yang untuk bisa menghambat penyebaran virus atau mungkin mikroba yang ini di slide ini saya coba sampaikan beberapa pengembangan sterilisasi UVC yang sudah dilakukan oleh LIPI. Yang pertama adalah AUMR, yaitu Automatic UVC Mobile Robot. Ini dikembangkan oleh BPI LIPI di bawah koordinasi dengan Pak Anto dan bekerjasama dengan Telkom University. Ini penampakannya seperti ini di samping kanan ini. Jadi dia bisa bergerak secara autonomous. Mungkin dia akan bisa melakukan pergerakan dengan track-nya sendiri. Jadi kita bisa otomatis menggerakkan robot ini menuju jalan sesuai track-nya setiap saat. Jadi berbasis robot dan autonomous untuk ruangan dan lingkungan dimanfaatkannya. Target pengguna mungkin sebagai rumah sakit atau mungkin dengan perkantoran-perkantoran yang luas. Yang kedua adalah UV Box. UV Box ini adalah dikembangkan oleh LPTB, Loka Penelitian Teknologi LIPI. Ini bentuknya seperti ini, salah satunya. Biasanya berbentuk kecil dan mempunyai efektivitas yang tinggi karena dia mempunyai ruangan yang kecil hanya untuk mensterilkan beberapa alat benda-benda kecil. Benda-benda kecil itu bisa berupa dokumen, uang, alat kesehatan yang gunting, yang kecil-kecil, atau masker juga bisa di sini dipakai untuk disterilkan menggunakan UV Box. Target penggunanya perkantoran dan medical yang kelas-kelasnya mungkin bukan kelas atas yang puskesmas atau klinik dan lain-lain. Dan yang terakhir ini si Susan tadi sudah disampaikan di depan, yaitu Simple Smart UVC Sanitizer yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI. Ini kita kembangkan seperti pada gambar ini, kita mempunyai perangkat UVC dan dikontrol menggunakan smartphone.
dengan kita bisa menentukan juga berapa radiasi yang harus kita paparkan ke ruangan tersebut untuk mematikan jenis virus apa juga akan kita tanamkan di software ini. Jadi si Susan ini mempunyai spesifikasi yang sederhana dan cerdas. Aplikasinya adalah untuk ruangan atau kabin, bisa kabin bis juga tadi yang Pak Anto juga jelaskan untuk menggunakan ozon, kabin kereta, kabin pesawat. Target penggunanya kali ini adalah di middle low user, yaitu klinik, rumah tangga juga bisa dipakai dengan ini. Ini adalah mungkin sedikit penjelasan tentang si Susan, apa yang pernah kita lakukan. Intinya adalah terdiri dari hardware sama ini akan bisa mengendalikan UVC dari jarak jauh, sehingga aman dari kita sebagai operator aman dari paparan UVC sendiri. Karena kita ketahui UVC adalah tidak baik untuk kesehatan kulit manusia, bisa mengakibatkan kanker jika terpapar lama. Ini detailnya. Ini soalnya di sini dikembangkan secara Android. Antara smartphone dan perangkatnya. Kemudian kita punya di sini ada sense lampunya, lampu UV utamanya adalah 30 watt dengan menggunakan jenis TL, kemudian ada lampu 9 watt kali 3 yang dipasang di atasnya menggunakan tipe TLS. Di sini kita punya PIR. PIR ini adalah deteksi keberadaan manusia. Jika manusia berada dekat dengan UV ini, perangkat kita, maka UV tidak akan bisa hidup. Jadi inilah yang sebagai pengaman dari paparan UV kita, manusianya. Jadi ketika ada manusia, ketika ada makhluk hidup di situ, maka UV tidak akan bisa aktif. Oke. Kemudian ini adalah penampakan dari perangkat kita. Kita sudah coba di lab kita sendiri, di ruangan lab kita sendiri, yang saat ini ada di lab. Kemudian ini di lorong ruangan kita mempunyai lampu UVC utama di sini, seperti lampu neon, dan kemudian di sini ada 3 lampu yang untuk memapar di sisi atas. Jadi kita bisa mensterilkan ruangan itu dari hampir semua sisi, baik sisi atas sama sisi sampingnya. Oke. Ini kalau saat ini UVC kita akan dilakukan uji sertifikasi dengan menggunakan IEC 60601 dengan beberapa parameter, yaitu menggunakan power inputnya gimana, linkage current-nya gimana, dielectric strength-nya gimana, dan kemudian EMC-nya, connectivity imunnya. Mungkin bisa mengganggu dengan perangkat lain atau kita terganggu dengan perangkat lain, kita akan tes. Target kita akan kita uji tesnya ini di Pusat Penelitian Teknologi Pengujian di LIPI dan akan dilakukan sertifikasi di BPFK Kemenkes. Oke, kemudian setelah uji sertifikasi, kita akan bisa melakukan uji kemampuan juga tentang UVC ini. Kemampuan bagaimana dia bisa membunuh virus, terutama COVID. Berupa jenis sampel bakteri atau virus, kita bisa menentukan jenisnya, bisa menggunakan bakteri, bisa menggunakan virus, tapi target utama kita kalau bisa, kita bisa mendapatkan sampel COVID. Jadi kita bisa membandingkan foto sampel kontrol yang sebelum pengujian dan ada beberapa menit dengan posisi jarak tertentu. Kemudian lama penyinaran, diharapkan kita bisa ada kontrolnya, jarak 1 meter dengan beberapa menit kita dapat segini, jarak 2 meter berapa menit dapat segini. Rencana pengujian akan dilakukan di BSL 3, LIPI yang tempatnya Bu Ratih tadi, dan mungkin LPTB yang kalau kita menggunakan bakteri, kalau BSL 3 nanti targetnya menggunakan COVID. Kalau LPTB kita akan gunakan dengan yang lebih aman, karena nggak mungkin kita akan melakukan virus tanpa di lab yang sudah terstandar seperti BSL 3. Kita menggunakan COVID. Dan mungkin Bio Farma yang untuk pengujian lebih lanjut dan pemanfaatannya. Ini saya coba tampilkan sedikit video proses pembuatannya. Semoga bisa didengar.
Ini kita lihat, jadi kita aktif di sini. Akan ada orang masuk dari pintu ini akan bisa mematikan UPC dengan sendiri. Ini duduk di sini. Ini kita bisa lihat di pintu ini akan ada yang buka, ada seseorang yang masuk ke ruangan sehingga akan mati. Inilah yang fitur aman dari UPC kita. Sehingga tidak terjadi paparan langsung ke kulit manusia. Ini perhatikan di sini. Ketika ada yang datang, maka akan mati. Itu yang fitur aman dari kita. Nah, itu tadi proses pembuatannya, dan ini tim yang membuat mengembangkan si Susan. Tim pengembangnya adalah ini, ada beberapa, ini ada Bang Iko, Bang Dayat, Pak Budi, Pak Heri, Pak Mujijat, Pak Abdul Wahid, dan Pak Anwar. Ini barang penampakannya, kita kembangkan yang prototipe pertama. Kemudian ini kita sudah lakukan juga kerjasama dengan PT Gerling untuk pengembangan selanjutnya dan penduplikasian untuk memperbanyak dan kemudian untuk dipasarkan lebih lanjut untuk digunakan, dimanfaatkan ke masyarakat. Sanitizer itu dibutuhkan untuk masa pandemi. Kita akan coba si Susan itu bisa berperan dalam mensterilisasi ruangan perkantoran, kemudian untuk dokumen itu. Jadi kita amankan baik dokumen, uang, dan lain-lain. Kemudian yang limbah kalau kita juga ingin berperan bisa pada masker atau APD dan limbah-limbah COVID lainnya. Oke. Mungkin itu aja, kita mencoba kontribusi bisa melawan COVID ini dengan inovasi yang kita bisa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dewi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Anto dan Dr. Yusuf. Sekarang saya bacakan pertanyaan dari peserta. Banyak pertanyaannya, tapi kita harus pilih pertanyaannya. Pak Anto. Ya, Pak Anto ada? ya, Bu, okay. ada, Bu. Ya, pertanyaan untuk Pak Anto. Dari Ian Lapoh Morda Rumbai Sinar Mata. Izin bertanya kepada Dr. Anto dan Dr. Yusuf, bagaimana upaya dan cara untuk meminimalis penyebaran COVID-19 untuk anak-anak PAUD, TK, SMP yang sangat rentan tertular apabila sudah berlangsung pembelajaran di sekolah? Itu satu. Mau dijawab dulu, Pak? Ya, ya, baik, baik Ibu Dewi. Baik, terima kasih Pak Ian. Mungkin untuk upaya dan cara untuk meminimalisir COVID-19 itu seperti yang tadi di awal sudah dipaparkan oleh Bu Ratih ya, sudah ada beberapa. Bu Ratih memaparkan terkait bagaimana tahapan-tahapan dalam meminimalisir penyebaran tersebut. Dan selain itu pun juga kami, saya dan Pak Yusuf memang mempersiapkan juga beberapa peralatan yang bisa dipergunakan untuk membantu. Seperti halnya di beberapa negara itu juga sudah mempersiapkan, mulai dari penggunaan masker, kemudian menggunakan hand sanitizer pada saat masuk ke sekolah, dan yang kami bisa lakukan itu yang paling baik adalah
seperti anjuran dari Pak Menkes yang baru, Permenkes, di mana setiap ruangan itu sebaiknya didisinfektan setiap 4 jam satu kali. Nah, itu juga ada aturannya. Jadi saya rasa mungkin protokol yang disampaikan dari Permenkes bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, selain upaya kita juga meminimalisir dengan menggunakan disinfektan ini. Mungkin itu ya, Bu. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari Via. Apakah alat sisusan ini bisa digunakan untuk rumah tangga? Oke, terima kasih. Pak Yusuf mungkin ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari penjelasan yang tadi, baik sisusan ataupun ozon itu bisa dipergunakan di rumah tangga. Kalau sisusan ini kan memang kita bikin beberapa, nanti insya Allah akan ada beberapa versi yang untuk low cost-nya dan versi yang untuk mungkin industri atau mungkin rumah sakit yang besar. Jadi kalau untuk rumah tangga nanti disarankan menggunakan lampu yang tidak banyak, jadi lampunya cuma 1 atau 2 aja, tapi nanti waktu paparannya sedikit lama aja. Jadi mungkin itu aja. Jadi beda dengan nanti kalau kita menggunakan lampu yang banyak, misalkan ini untuk rumah sakit, kita mau mensterilisasikan ruangan operasi atau ruangan yang lainnya, kita pasti butuh waktu yang cepat. Nah, waktu yang cepat solusinya berarti kita menggunakan lampu yang banyak. Dengan lampu yang banyak, maka power yang dibutuhkan, daya yang dibutuhkan juga banyak. Jadi insya Allah bisa dipakai untuk rumah tangga dan kita bisa tekan harganya untuk seminimal mungkin. Kalau ozon saya kira Pak Anto juga bisa untuk yang lebih kecilnya Pak Anto ya. Anto ya. Iya, betul Pak. Nah, jadi kita minim ada yang portable ya. Tadi seperti yang untuk dipergunakan perorangan ya. Jadi modelnya portable gun Bu. Jadi seperti pistol dipegang tangan itu setiap untuk hand personal juga ada. Ya, baik mungkin itu. Iya. Ini ada pertanyaan dari Anissa Lestari, izin bertanya, produk penelitian baik ozon nanomis ataupun UVC Pak Yusuf sangat bagus. Apakah mudah untuk diproduksi? Apakah sudah mungkin ya? Apakah sudah diproduksi secara massal? Maaf, ke Sisusan dan alat Pak Anto tadi apakah sudah diproduksi secara massal ataupun baru diproduksi untuk intern LIPI saja? Ya, mungkin yang saya dulu, yang untuk ozon nanomis saat ini kami sudah bekerja sama dengan swasta untuk, jadi pada saat kita mulai ini kemarin, karena kami di LIPI memang penelitian ya Bu, hasil penelitian paten kami, dan kami bekerja sama dengan pihak swasta untuk memproduksi. Memang saat ini produksinya masih terbatas, dalam waktu dekat kita akan bekerja sama untuk produksi massal. Nah, jadi mudah-mudahan pada saat nanti new normal dibuka, kita sudah bisa memanfaatkan produknya. Nah, mungkin yang Pak Yusuf, bagaimana Pak Yusuf? Pak Yusuf, sisusan apakah sudah diproduksi atau sudah menggandeng industri untuk memproduksi secara massal? Ya, terima kasih Bu. Kalau untuk sisusan sendiri saat ini kita sedang ada pada proses yang namanya uji sertifikasi. Jadi kerjasama dengan industri sudah dilakukan. Pengembang untuk akan menduplikasi, untuk mengembangkan, memasarkan, insya Allah sudah ada. Tapi untuk sertifikasi ini dibutuhkan untuk izin edar. Jadi walaupun industri juga sekarang sudah mengembangkan, sudah membuat barangnya, sisusannya, tapi kita belum berani mengedarkan ini karena memang masih ada proses yang harus kita lalui, sertifikasi sama izin edar. Jika nanti proses itu sudah kita lalui, kita bisa akan edarkan dan bisa kita perjualbelikan di masyarakat nanti. Mungkin itu aja. Iya. Ya, satu lagi mungkin untuk Pak Yusuf nih. Silakan. Berapa area jangkauan yang dicapai oleh sisusan jika kondisi alatnya diam? Oke, kalau sisusan sendiri, ini kan nanti hitungannya itu memang ada hitungan area jangkauan sama hitungan waktu pemaparan. Dan daya lampunya, berapa banyak lampu yang kita pakai, berapa besar lampu yang kita pakai. Jadi
sebenarnya kalau area pun itu tergantung dari itu. Berapa jumlah lampunya, berapa waktu lama paparannya. Tapi intinya adalah kita ingin membunuh virusnya. Hitungan membunuh virusnya itu dari hitungan berapa energi yang telah terpaparkan di suatu titik di area itu. Titik yang paling jauh ya, itu harus kita hitung nanti. Nanti dari situ kita akan masukkan ke database. Di database nanti akan hitung. Kita masukkan jenis virusnya, kita masukkan berapa lampu yang kita gunakan, kita masukkan areanya, nanti akan ketemu lama paparannya. Jadi areanya berapapun insya Allah bisa, tapi ya jangan luas-luas sekali ya. Mungkin kalau hitungan ya mungkin maksimal di 10 meter lah jarak dari si susahnya. Nah itu kita akan bisa, tapi kalau nanti areanya luas banget nanti kita ruangan aja ya mungkin ya Pak ya. Iya, itu mungkin itu aja mungkin jadi batasannya. Jadi lama paparan yang kita utamakan adalah lama paparannya. Nanti kita akan bisa itu menggunakan database smartphone yang kita kembangkan tadi. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Yusuf karena waktu kita sudah mendekati 11.30. Untuk Pak Yusuf, ini pertanyaan dari Feni Luvita. Berapa panjang gelombang sinar UV yang dibutuhkan dan berapa watt? Oke, kalau UV yang kita pakai adalah UVC. Jadi di bagian region C. C itu di sekitar 250 sampai 280 nanometer panjang gelombangnya. Kebetulan yang kita pakai adalah 254 nanometer. Itu yang kita pakai. Untuk powernya sendiri, power yang saat ini kita pakai adalah di 30 watt. Untuk satu lampu. Nanti kalau kita memakai 6 lampu, ya tinggal dikalikan aja. 30 watt dikali 6 lampu. Nah, lampu ini bisa dimodif sendiri-sendiri. Silahkan aja kalau bisa mendapatkan lampu yang lebih kecil atau lebih besar, itu bisa dimodif. Tapi kan itu ada harganya. Yang murah, yang lampu yang lebih power lebih kecil itu akan harganya lebih murah, tapi yang lebih besar akan lebih mahal. Nah, itulah yang kita harus bisa pintar-pintar ngitungnya aja nanti secara ekonomisnya. Mungkin itu aja Bu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Ini ada perpanjangan waktu sedikit untuk kita. Ada banyak masih sebenarnya pertanyaan, tapi saya akan pilih pertanyaan untuk Pak Anto. Izin bertanya dari Cahyaning Nur Karimah. Kepada Pak Anto, O2 menjadi O3 harus berkaitan, O2 menjadi O3 harus berikatan dengan atom radikal bebas O. Bagaimana pemecahan O2 menjadi O? Ya, baik Ibu, Bu Cahyaning, ya terkait dengan seperti yang tadi saya paparkan di dalam bahan presentasi saya, ya kita mengembangkan plasma reaktor. Ya, plasma ini merupakan loncatan elektron. Jadi seperti halnya kalau kita musim hujan ada petir. Nah, petir itu adalah loncatan elektron. Nah, untuk memecah O2 menggunakan elektron, dia akan membentuk menjadi O radikal 1. Nah, nanti yang O radikal ini akan bergabung dengan O2 menjadi O3. Jadi metode yang kami pergunakan itu metode plasma atau lebih dikenal dengan metode electrical discharge. Seperti itu Bu, itu yang kami lakukan. Terima kasih. Oke, sepertinya kalau kita lanjutkan waktunya akan molor. Dengan berakhirnya tadi sesi tanya jawab, maka selesai sudah acara kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi mengikuti acara ini. Semoga apa yang telah kita dengar tadi menambah wawasan pengetahuan kita semua. Demikian acara kita. Pesan sponsornya tetap jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap semangat. Saya Dewi Saraswati, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Pak Anto, terima kasih, Pak Yusuf, terima kasih. Mungkin ada sesi foto nggak nih? Ya. Saya tanya, sudah selesai? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih Pak Anto, terima kasih Pak Yusuf. Selamat siang. Ya.